Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang dalam ibadah keluarga Rabu 21 April 2021 melalui media video streaming GPIB Hosana Tanjung Uban. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Penatua Yan Wilken Purba. Selamat beribadah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat Tuhan, marilah menghadap Tuhan, kita berdiri. Saat ini kita harus bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, sebab Ia setia di dalam kehidupan keluarga kita. Hari-hari kita dalam melewati proses kehidupan adalah suatu yang niscaya dapat kita lewati jika bukan karena penyertaan dan tangan kasih Tuhan. Kita yang berletih lesu bekerja keras di dalam melewati hari-hari ini, mari kita untuk merendahkan diri ke hadapan Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Nya, sehingga kita disegarkan oleh kasih setia, sebab berkat Allah selalu baru setiap hari bagi setiap orang yang hidupnya senantiasa bersandar hanya kepada Allah. Mari kita memuji kebesaran-Nya. Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 2. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur karena Engkau selalu setia menyertai kehidupan kami, walaupun terkadang kami berlaku tidak setia. Kiranya pengampunan-Mu atas segala ketidaksetiaan kami berlaku atas kehidupan kami. Saat ini kami telah berkumpul untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu, juga untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan
bermazmur dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan, kita bermazmur sebagaimana membaca mazmur. Dan diawali oleh saya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat dipersilakan duduk kembali untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Yan Purba. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 117 bait 1, 9 dan 13. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami memahami orang berbeban, meringankan pergumulannya. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah kami yang baik, pujian, hormat dan syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kami, memberi kami kesehatan dan kekuatan hingga pada saat ini. Dan di saat ini kami mau merenungkan, membaca dan mau melakukan akan firman kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan hadirlah lewat kuasa daripada Roh Kudus-Mu, mengisi hati pribadi lepas pribadi, agar jiwa kami hanya tertuju kepada Tuhan. Dan apabila ada kuasa-kuasa roh jahat yang mengganggu dan mengusik hati kami, biarlah Tuhan yang menghalau, mengusir, sehingga kami dapat memusatkan perhatian kami hanya tertuju kepada Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, keluarga-keluarga GPIB Hosanna siap untuk mendengarkannya. Dan Tuhan hadir lewat kuasa Roh Kudus, sehingga mengisi hati kami dan beroleh hikmat kebenaran yang daripada-Mu.
Mulia namamu, kami memohon di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus dan berdoa. Amin. Keluarga jemaat GPIB Hosanna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang bangkit berdiri. Kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya buat kita. Firman Tuhan berkata, Firman Tuhan berkata dalam ayatnya 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah orang yang melakukan dan mendengar akan firman Tuhan. Haleluya. Kami persilakan duduk kembali. Keluarga jemaat GPIB Hosanna yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ayat 7 tadi, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka mendengar suara itu. Pertanyaannya, mengapa mereka termangu-mangu? Mengapa mereka kaget? Mengapa mereka terheran-heran mendengar suara itu? Dan suara apa yang mereka dengar? Keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Mendengar inilah, maka teman-teman Saulus menjadi terheran-heran, kaget, sementara Saulus sendiri terjatuh, tersungkur ke tanah. Apa yang menjadi persoalannya? Kita harus membacanya dari ayatnya yang pertama di pasal 9 ini, di mana dinyatakan sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-jelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, di tengah-tengah perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia.
ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suara-suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Inilah membuat teman-teman Saulus menjadi termangu-mangu, menjadi kaget, dan menjadi heran. Menjadi suatu peristiwa besar untuk Saulus. Dan peristiwa itu dapat menjadi gambaran buat kita hingga pada saat ini. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Dan teman-teman Saulus harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Dan di Damsyik 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, 3 hari lamanya ini Saulus tidak makan dan minum, bukan berarti dia berpuasa. Tetapi Saulus mengalami goncangan jiwa karena Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus hadir ke dalam tubuhnya. Bagaimana mengubah jiwanya, mengubah pendiriannya, sehingga dia menjadi Rasul Tuhan Yesus Kristus dan mempunyai penglihatan-penglihatan, bahkan sampai menulis wahyu di dalam kitab Perjanjian Baru. Apa yang berlaku di tengah-tengah jemaat kita di dalam persoalan seperti yang kita renungkan dan kita baca melalui peribadahan rumah tangga pada saat ini? Majelis Sinode memberi judul Siap Diproses Tuhan. Peristiwa apa yang ada kita alami pada saat ini? Peristiwa corona telah menimpa GPIB pada tahun 2019, menjadi suatu peristiwa yang menakutkan, hingga peribadahan kita juga sekarang menjadi agak terganggu dengan adanya protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Banyak hal yang mengganggu kebebasan kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Ini juga merupakan suatu keheranan yang Tuhan nyatakan untuk umat Kristen, seperti yang dialami peristiwa Saulus. Saulus mengalami penganiayaan karena dia menganiaya Tuhan Yesus. Hingga 3 hari 3 malam dia tidak makan minum untuk proses perubahan hidupnya, agar dia tetap mengikut Tuhan dan juga dipakai oleh Tuhan lewat Roh Kudus-Nya. Bapak Ibu, peristiwa yang baru terjadi seperti bom di Makassar
Ini juga suatu peristiwa dan menjadi saksi di tengah-tengah persekutuan umumnya Kristen yang pengikut Kristus, dengan hadirnya pengeboman itu, maka Tuhan juga ada menjadi hadir di tengah-tengah jemaat yang ada di Makassar. Tidak menjadi banyak korban, karena saya percaya bahwa mereka juga hidup di dalam doa dan juga datang menyembah kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Inilah yang menjadi iman kekristenan kita pada saat ini, di mana kita hanya melihat situasi yang ada, sehingga kita juga di tempat ini, di gereja, harus perlu memasang tali pengaman, mencuci tangan, dan juga pakai masker. Semuanya harus diikuti sesuai anjuran pemerintah. Memang benar. Tetapi kita perlu kuatkan iman, sebagaimana Saulus ini bertobat dan siap diproses oleh Tuhan. Kalau perkara-perkara seperti bom hadir di tengah-tengah persekutuan di Makassar tadi, berarti mereka sudah menjadi siap untuk diproses oleh Tuhan, dan pasti Tuhan hadir bersama dengan mereka, sehingga jemaat yang ada di sana yang diselamatkan setidaknya dapat menguatkan imannya, karena Tuhan menjaga, Tuhan menyertai. Mengikut Tuhan kan kuncinya itu adalah keselamatan. Jadi kalau dengan hadirnya ada bom, ada corona yang kita alami sekarang, kalau Tuhan tetap bersama dengan kita, siapa yang menjadi musuh kita? Lewat Saulus yang bertobat, kita juga selaku keluarga-keluarga yang telah mengenal akan Kristus, mari kita membuka hati dengan kesungguh-sungguhan, datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, sehingga Tuhan juga akan menjaga keluar masuk kita. Tuhan juga pasti memelihara kita, menuntun kita, karena jalan Tuhan yang kita yakini adalah jalan keselamatan dan jalan kebenaran. Inilah yang perlu kita buka hati kita lewat renungan pada malam hari ini yang Saulus, dan kiranya dalam peribadahan keluarga ini, kalau Saulus dalam 3 hari diproses oleh Tuhan, siap untuk melayani, baik sampai ke Asia Kecil, dia mengirim surat ke Korintus, ke Efesus, ke Filipi, Tesalonika, banyak surat yang telah dikeluarkannya. Jadi besar pelayanannya. Bahkan dia juga orang yang memenjarakan orang, sehingga dia juga terpenjara. Dengan demikian pengorbanan Saulus setelah dipanggil Tuhan, dirubah Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Mari kita juga harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Biar Tuhan yang membentuk kita,
sehingga dengan kita dibentuk oleh Tuhan, maka kehidupan yang kekal itu ada bersama dengan kita. Karena hidup menjadi pengikut Tuhan Yesus selalu diperhadapkan dengan ancaman dan penganiayaan. Kekristenan menghadapi kesukaran yang hebat dan menghayati iman kepada Tuhan Yesus itu sangat sulit. Tetapi ketika kita berjumpa dan hadir bersama dengan Kristus, maka kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya itu ada di pihak kita. Apa yang kita cari di dalam hidup ini? Hidup hanya sementara, tetapi kehidupan yang kekal bersama Yesus. Seperti Saulus dahulu, ketika dia mati hingga sekarang masih hidup bersama dengan Kristus. Inilah yang menjadi harapan kita. Lewat pertobatan Saulus, kita juga menjadi bertobat, lebih menguatkan hati dan pikiran datang kepada Tuhan, sehingga lewat kasih Tuhan kita diberi anugerah, kita diberi kasih karunia dan beroleh damai yang daripada Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Kita respon firman Tuhan dari Gita Bakti 69 bait 1 dan 2. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah kami yang baik, pujian, hormat, syukur kehadirat-Mu Tuhan, atas firman Tuhan yang Tuhan telah nyatakan kepada kami, keluarga jemaat GPIB Hosana. Tuhan, firman-Mu telah Kau nyatakan kepada kami
agar kami lebih mengeratkan diri dan hidup lebih bersahabat kepada Tuhan. Dan kami bertobat atas segala perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki terhadap kami. Kuatkan Tuhan kami lewat kuasa daripada Roh Kudus untuk kami dapat melakukan firman Tuhan seperti Saulus, berproses dalam 3 hari sehingga menjadi besar dan menjadi kuat dan menjadi tangguh, bahkan mempunyai penglihatan-penglihatan atas kasih Tuhan, atas Roh Tuhan yang Tuhan hadirkan. Kiranya demikian juga untuk keluarga-keluarga GPIB Hosanna. Biarlah Tuhan nyatakan keajaiban, nyatakan keheranan, sehingga banyak jiwa dan jemaat yang termangu-mangu melihat keheranan yang Tuhan nyatakan lewat cara Tuhan di tengah-tengah GPIB ini. Kami serahkan seluruh keluarga-keluarga GPIB Hosanna di dalam pimpinan tangan Tuhan. Biarlah Roh Tuhan hadir bersama dengan keluarga-keluarga. Bapa Surgawi, Allah yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan rumah tangga dan segala pekerjaan yang dilakukan oleh keluarga-keluarga jemaat GPIB Hosanna. Kami percaya lewat pimpinan dan kuasa daripada Roh Tuhan selalu memberkati rumah tangga dan juga pekerjaan dan juga pelayanan dan juga hati pikiran mereka untuk tertuju dan terpusat hanya kepada Tuhan, sehingga kehidupan yang dialami banyak masalah pada saat ini menjadi beroleh sukacita dan damai yang daripada Tuhan, karena kasih Tuhan yang hadir bersama keluarga-keluarga jemaat-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk korban bencana alam, baik yang ada di NTT dan dimanapun, yang tidak dapat kami sebutkan, tetapi oleh kuasa Tuhan kami berdoa untuk korban-korban bencana. Biarlah Tuhan yang hadir memberi penghiburan, memberi kekurangan mereka, memberi ketabahan. Oleh kuasa Roh Tuhan hadir mencukupkan mereka dari segala kekurangannya. Kami percaya oleh kasih Tuhan hadir untuk para korban bencana alam. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan dan persekutuan gereja-gereja. Biarlah kasih Tuhan selalu hadir memberkati di dalam segala pelayanan-pelayanan di seluruh gereja-gereja. Biarlah kasih Tuhan lewat pelayanannya banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan beroleh kebenaran dan kemenangan yang daripada Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kasih Tuhan selalu memberi kebijakan kepada para pemimpin bangsa, agar apa yang menjadi kebijakan para pemimpin bangsa ini menjadi kebenaran yang daripada Tuhan, sehingga kedamaian, ketenteraman, kesejahteraan yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini tetap berjalan lancar, aman, dan tenteram oleh kasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa ya Tuhan terkhusus untuk Ibu Monika Butar-Butar yang rencananya menuju Lampung dan mau berjumpa dengan orang tua, ibu kekasihnya. Biarlah kasih Tuhan juga selalu menyertainya di dalam perjalanan, baik di darat, di laut, dan udara. Selalu Tuhan yang memimpin dan menyertai, dan tibakan dia di tempat bersama dengan orang tua atau ibu kekasihnya. Apapun hal yang terjadi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, tapi lewat kasih-Mu, lewat Roh Tuhan, pertemukan mereka dengan hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan. Berkati dan sertai perjalanan Ibu Monika pada hari Jumat besok menuju Lampung. Kami serahkan di dalam pimpinan tangan Tuhan.
biarlah roh-Mu yang selalu memberkati. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk Ibu Les Mauli selaku pelayan liturgi pada saat ini. Tuhan juga hadir memberkati lewat kuasa Roh Kudus untuk Ibu kekasih ini, biarlah lewat pelayanannya selaku ibu rumah tangga, biarlah kasih Tuhan selalu memberkati, menuntunnya dan memberikan berkat-Mu untuk keluarga. Berkati akan suami, berkati akan anak-anak, seluruhnya keluarga kami serahkan di dalam pimpinan tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk organis Bapak Health, biarlah kasih Tuhan selalu memberi kekuatan dan kesehatan, agar di dalam pelayanannya, di dalam memandu lagu, biarlah kasih Tuhan selalu hadir dalam pimpinan organisnya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Kantoria yang memimpin puji-pujian lagu-lagu pada saat ini. Biarlah kasih Tuhan juga memberi kasih-Mu lewat kuasa Roh Kudus, sehingga puji-pujian, lagu-lagu yang dinyanyikan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Kevin di dalam multimedia dan juga tata usaha pada saat ini. Biarlah kasih-Mu juga hadir lewat kuasa Roh Kudus memberkatinya, menjawab segala apa yang menjadi harapannya, dan juga di dalam segala pergumulannya, biarlah kasih Tuhan selalu menjawabnya dan menyelesaikannya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Saheran selaku kostor, biarlah kasih Tuhan selalu hadir memberkatinya, menuntunnya, sehingga di dalam segala pelayanannya dapat dilakukan dengan baik. Bapa Surgawi, Allah kami yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Pendeta Roro yang dalam masa cuti, biarlah Tuhan selalu memberkati lewat kuasa daripada Roh Tuhan, memberi kesehatan, berkati akan anak-anak, berkati akan suami, seluruh keluarga kami serahkan di dalam pimpinan tangan Tuhan. Dengan pemeliharaan tangan Tuhan, maka kesehatan, kekuatan, dan keselamatan Tuhan nyatakan buat keluarga Ibu Pendeta. Kami juga berdoa untuk para penatua dan diaken seluruhnya, biarlah kasih Tuhan selalu memberkati. Bapa Surgawi, Allah kami yang baik, kami ini adalah orang yang lemah, tetapi ketika kasih Tuhan hadir bersama kami, sehingga kami mampu dan kuat. Kami adalah orang yang berdosa, ampunkan segala dosa dan salah kami. Inilah kami Tuhan, menyerahkan seluruhnya harapan dan pergumulan kami di dalam pimpinan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadi jawabannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya, mengingat pesan Alkitab pada 2 Korintus 9
ayat 6 sampai 7 yang menyatakan, camkanlah ini orang yang mendabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyi dari Gibda Bakti 283 bait 1 dan 2 sambil persembahan dijalankan. Menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu paruayan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami merendahkan hati di hadapan-Mu sambil memberi persembahan kami kepadamu. Pakailah kehidupan kami ya Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mohon perhatiannya sejenak untuk mendengar sariwarta. Sariwarta ibadah keluarga 21 April 2021. Ucapan terima kasih. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Bapak Penatua Yan Purba. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang telah Bapak berikan bersama keluarga. Berikut kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemain musik, kantoria, multimedia yang bertugas pada ibadah malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Berikutnya ibadah informasi ibadah. Diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa jadwal ibadah hari Minggu di Tanjung Uban tanggal 25 April 2021 pada waktu 9 WIB, yaitu jemaat sektor pelayanan 2 dan jemaat simpatisan. Untuk pukul 18 WIB, jemaat sektor pelayanan 1 dan jemaat sektor pelayanan 3. Jadwal ibadah hari Minggu di Lagoy 25 April 2021 pukul 8 WIB, jemaat sektor pelayanan 4 dan simpatisan. Yang ketiga, iuran diakonia dan aritmatea.
Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa akan dilaksanakan iuran wajib bagi seluruh warga Sidi Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban untuk mendukung program kerja anggaran atau PKA Komisi Diakonia Arimatea. Adapun besaran iuran wajib tersebut adalah 20.000 per kakak atau per bulan, di mana pembayarannya dimulai bulan Januari 2021. Pembayaran boleh dilakukan sebelum dan sesudah ibadah hari Minggu dan hari-harinya lainnya kepada Komisi Diakonia Arimatea ataupun kepada majelis korsek masing-masing. Adapun hak dan kewajiban kita sebagai warga Sidi Jemaat GPIB Hosana selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat. Demikian disampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Keempat, cuti tahunan Pendeta Rorodia Kusumawati Roni, tahap pertama. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa Pendeta Nyonya Rorodia Kusumawati Roni atau Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban akan melaksanakan cuti tahunan tahap pertama yang dimulai tanggal 13 April sampai dengan 24 April 2021 atau 10 hari kerja. Dan selama KMJ melaksanakan cuti, Penatua Open Toga Torop Ketua 1 akan menjadi PLT dalam penata layanan di GPIB Hosana Tanjung Uban. Demikian disampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya pengumpulan persembahan. Diberitahukan bagi jemaat yang mengikuti ibadah keluarga dan ibadah hari Minggu melalui live streaming di rumah masing-masing. Persembahan syukur dan persembahan lainnya dapat menghubungi atau menginformasikan dan menyerahkan kepada masing-masing majelis sektor. Rekap dan perhitungan persembahan akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 atau usai ibadah hari Minggu di Tanjung Uban. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara-saudari telah berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. Demikian sarwarte pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam hidup sehari-hari, usahakanlah kesejahteraan di masa Tuhan mengutusmu. Kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 425 bait 1 dan bait 2. Jemaat saya undang berdiri. Dari seberang kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyentak yang menyerang. Kita telah dengar deritaan dari jauh, kirimlah cahayamu, bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Keluarga jemaat GPIB Hosana, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.